Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kembali lagi bersama saya Nur Fitri Anasari di channel Penyiar Muda Islam. Di segmen kali ini selama 7 menit ke depan, Ana bakalan sharing tentang dari puasa menjadi muslim yang bertakwa. Sumber bahasan kali ini yakni berasal dari online book yang berjudul Wawasan Keislaman karya Dr. Rahmatullah MAG. Simak terus ya, let's go! Oke, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih kenapa puasa bisa menjadikan seseorang itu lebih bertakwa? Jawabannya yakni terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita perhatikan makna dari firman Allah SWT Quran Surah Al-Baqarah ini, kita dapat mengetahui bahwasanya target tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan ibadah puasa adalah untuk menjadi pribadi muslim yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tidak hanya sekedar melaksanakan ibadah puasa, menahan rasa lapar, menahan rasa haus, amarah, dan lain sebagainya, namun dalam ibadah puasa ini terkandung nilai-nilai yang bisa mengantarkan kita menjadi muslim yang bertakwa. Kira-kira nilai apa saja sih yang terkandung dalam puasa tersebut? Untuk memudahkan teman-teman mengingat, saya sudah menyingkat nilai-nilai yang terkandung ini menjadi 2 kalimat. Apakah itu? Yakni sejuta ikan. Ada apa dengan sejuta ikan? Nah, yang pertama adalah yakni sabar, ulet, dan tahan uji. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnatun, fala yarfus wala yaskhab. Wa fi riwayah wala yajhal, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marrataini. Nah, dari hadis ini, apabila di antara kalian ini yang sedang berpuasa, hendaklah kita menjaga ucapan kita. Jangan sampai kita berkata kotor, jangan sampai kita berbuat keji. Kalaupun ada orang yang memperolok-olok kita, mencaci maki kita, mengajak kita berkelahi, katakanlah, maaf, saya sedang berpuasa. Selain sabar, tadi saya ucapkan adalah ulet dan juga tahan uji. Ulet di sini diartikan bersungguh-sungguh tanpa adanya rasa putus asa. Sedangkan tahan uji adalah kita mampu untuk bertahan dalam setiap ujian yang menimpa diri kita. Hidup adalah sebuah perjuangan. Perjuangan sama dengan pengorbanan. Kalau ingin hidup, tentu kita harus berjuang. Kita harus berkorban. Kalau kita tidak ingin berkorban, maka jangan berjuang. Kalau tidak ingin berjuang, maka jangan hidup. Sebab tidak ada perbuatan tanpa adanya risiko. Perumpamaannya seperti ini. Kalau kalian ingin menjadi pohon yang tinggi, tentu kalian harus mau diterjang oleh angin. Dan apabila kalian ingin menjadi pohon yang lebih tinggi lagi, maka kalian harus mampu dan berani untuk diterjang angin yang jauh lebih keras lagi. Namun, kalau kalian takut diterjang angin, ya jangan jadi pohon. Jadilah rumput saja. Mungkin rumput tidak akan tertiup angin dengan kencang, akan tetapi rumput selalu di bawah dan rumput selalu diinjak. Jadi jangan sampai kita menjadi seseorang yang mau untuk diinjak-injak. Kita harus terus berjuang. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita juga sudah berbuat sabar, ulet, dan juga tahan uji. Yang kedua adalah nilai jujur dan disiplin. Perumpamaannya seperti ini. Ketika sedang tengah berpuasa, kita hendak melaksanakan sholat duhur. Kita akan berwudu dan berkumur. Kemudian kita korupsi sedikit air untuk diminum. Sedangkan di sebelah kita ada teman kita, tetapi mungkin mereka tidak akan tahu kalau kita akan meminumnya. Akan tetapi kita yang berpuasa tidak akan mau bukan melakukan hal tersebut? Tentu tidak. Mengapa? Karena di sana ada perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malu inilah yang menjadi daya kontrol kita yang mampu meluruskan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah sejuta tawadu. Nah, tawadu ini artinya adalah rendah hati. Tidak sombong, tidak angkuh dengan segala keberhasilan kita.
Dengan merasakan lapar dan juga haus selama berpuasa, kita akan menyadari akan penderitaan orang-orang yang kelaparan karena kemiskinannya. Terkadang manusia lupa ketika sudah berada dalam keadaan yang mapan. Kemudian ketika sudah berada di bawah, baru akan sadar. Nah, sikap tawadu ini sangatlah penting bagi kita, karena sikap tawadu akan membawakan kita keselamatan. Kekuasaan tanpa tawadu hanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Ilmu tanpa tawadu hanya akan melahirkan seseorang yang jauh dengan Tuhannya, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecantikan, ketampanan tanpa adanya tawadu akan melahirkan bencana. Puasa melatih kita menjadi sosok yang bertawadu, tidak melonjak menjadi angkuh, sombong, karena sedikit keberhasilan yang kita miliki. Selanjutnya yang keempat, sejutai, ikhlas. Ikhlas artinya berbuat tanpa pamrih. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu didengarkan orang lain atau tidak, entah kita diterima orang lain atau tidak, entah kita dipuji atau tidak oleh orang lain, bukanlah suatu masalah. Sebab puasa adalah ibadah rahasia antara kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sangatlah penting, sebab suatu amal yang dikerjakan tanpa adanya niat yang ikhlas, maka amal tersebut tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, amal yang dikerjakan dengan niat yang ikhlas, insya Allah akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, yakni sejuta ikan. Kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial ini bisa menimbulkan solidaritas sosial. Puasa tidak hanya meningkatkan hablum minallah atau hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga meningkatkan hablum minannas, hubungan dengan manusia, yakni menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, rasa kebersamaan, dan lain sebagainya. Ketika kita berpuasa, di mana berjuang untuk menahan rasa lapar yang melilit di perut, rasa haus yang mencekik di tenggorokan, membuat kita sadar dan ikut merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, kesehariannya haus dan juga lapar. Jika umat muslim merasakan hal tersebut, maka disitulah akan tergugah jiwa sosialnya untuk saling membantu, saling mengulurkan tangan pada saudara yang kekurangan. Nah teman-teman, nilai-nilai yang sudah kita rangkum tadi dengan 2 kalimat sejuta ikan merupakan pilar-pilar yang akan menopang seseorang itu menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Selain menjadi tujuan orang-orang berpuasa, takwa juga merupakan bekal terbaik bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang bunyinya di tengah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khaira zatit taqwa. Yang artinya, berbekallah. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Jangan sampai terlintas di benak teman-teman semuanya bahwasanya puasa hanya sebagai rutinitas tahunan saja yang tidak memberikan pengaruh apapun. Justru puasa menjadi madrasah ruhaniyah bagi kita, yang mana akan siap menopang, akan siap menempa orang-orang beriman untuk menjadi muslim yang bertakwa, yang unggul, dan lebih berprestasi di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.